Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Bagi Apakah suara saya terdengar? Cek, cek. Kedengaran Terdengar, Mas. Mas. Ya, sekarang iya. dengar Mas. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Restu yang akan memandu acara mabar pada pagi hari ini. Dan izin telah hadir di ruang Zoom yang terhormat Ibu Lucy Komalasari SSIT selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan. Serta kemudian ada Ibu Endah Soekarni Mulyaning Rum SOS MTRAP selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan dan juga telah hadir Bu Wahyuning Tias Kusmadewi SSI selaku Kepala Subbagian Karsipan. Ya, sebelum memulai acara inti pada hari ini seperti biasa ya, kita mulai dengan kuis karena sekarang masih tema kemerdekaan maka eh, kuis kali ini akan bertemakan kemerdekaan 17 Agustus. Ya, izin saya screen Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah sudah terlihat kuis kemerdekaan saya? Sudah. Oke, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Oke, siapa tokoh yang ikut membacakan teks proklamasi selain Soekarno? Ayo boleh. Muhammad Hatta, apakah benar? Wih, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Hebat. Kita lanjut. Siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? W.R. Supratman. W.R. PR Supratman. Supratman. Betul sekali, Baik Rudolf Supratman. Lanjut, pertanyaan ketiga. Apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya, cakep sekali, betul Bapak Ibu sekalian. Beda-beda, tetap beda juga. Berapakah jumlah bulu sayap burung pada Garuda? Bulu sayap, Bapak Ibu. 17. 17, 8, 17. 17. 17. Wah, betul sekali. 17. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih. Siapakah nama pahlawan nasional yang mendapat julukan Gunung Bravo, Apa? Ki Hajar Hajar Dewantara. Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Wah, hebat sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin itu Hebat. dulu sedikit quiz kemerdekaan dari saya. Kita lanjut. Sini tuh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saatnya kita memulai kegiatan inti mabar kita pada hari ini. Tema hari ini melanjutkan tema pada minggu lalu terkait pengisian ASKI di unit kearsipan aspek 4 sampai dengan 6. Untuk Bapak atau Ibu yang mungkin tidak mengikuti mabar minggu lalu bisa dapat melihat cuplikannya di YouTube Biro Umum ATR BPN. Di situ bisa dilihat eh, aspek 1 sampai dengan 3. Oke. Telah hadir bersama kita di ruang Zoom pemateri kita pada hari ini, Ibu Safira Ayu Agustin selaku arsiparis terampil yang akan memandu kita tentang aspek-aspek apa saja nih yang akan dinilai pada audit sistem kearsipan. Baik, untuk Ibu Safira, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya Safira Ayu Agustin, arsiparis terampil dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Di sini mungkin minggu lalu kita sudah membahas mengenai cara pengisian ASKI di unit kearsipan untuk aspek 1 sampai dengan 3 yang sudah dijelaskan oleh Mbak Berliana. Dan sekarang kita akan membahas mengenai pengisian ASKI di unit kearsipan untuk aspek nomor 4 sampai dengan 6.
Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah di sini sudah terlihat Bapak Ibu untuk materinya? Sudah, Mbak. Nah, untuk pengisian form ASCII di unit kearsipan aspek 4 sampai dengan 6 untuk pengawasan kearsipan internal pada hari ini, untuk latar belakangnya, sebentar Bapak Ibu. Latar belakang dari pengisian untuk pengawasan kearsipan internal, untuk pengisian form ASCII nomor 4 sampai dengan 6, yaitu dasarnya itu masih sama dengan yang minggu lalu. Yang pertama ada kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang ketiga, pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta arsip. Apa itu UK? UK merupakan satuan kerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. Di sini unit kearsipan itu dibedakan menjadi 3, ada UK1, UK2, dan UK3. UK1 itu merupakan kalau di Kementerian ATR BPN yaitu Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Untuk UK2 ada Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan bagian tata usaha Kanwil BPN Provinsi. Dan untuk UK3-nya yaitu Subbagian Tata Usaha Kantah. Lalu, apa saja sih aspek penilaian yang dinilai dalam unit kearsipan? Yang pertama ada pengelolaan arsip dinamis, yaitu pengendalian naskah dinas, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan. Untuk sumber daya kearsipan, ada sumber daya kearsipan dan sarana dan prasarana. Minggu lalu sudah dibahas mengenai cara mengisi form ASCII untuk pengendalian naskah dinas, penggunaan arsip, dan pemeliharaan arsip. Di sini kita akan menyampaikan gimana sih cara mengisi form ASCII untuk bagian penyusutan arsip, sumber daya kearsipan, dan sarana prasarana. Yang pertama, penyusutan arsip itu terdiri dari 3 poin, Bapak Ibu. Yang pertama ada pemindahan, yang kedua ada penyusutan, dan yang ketiga, maaf Bapak Ibu, yang pertama ada pemindahan, yang kedua ada pemusnahan, dan yang ketiga ada penyerahan arsip statis. Untuk poin yang pertama, untuk pemindahan, poin apa saja sih yang harus dilakukan oleh unit kearsipan untuk biar nilai di form ASCII-nya itu bisa mendapat nilai yang sempurna, yaitu 100. Poin yang pertama, UKAM telah menerima pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah dalam lingkungan kewenangannya. Dalam hal ini, unit pengolah wajib memindahkan arsip inaktifnya ya Bapak Ibu ke unit kearsipan. Yang kedua, presentase unit pengolah yang sudah memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan. Jadi,
Di lingkungan unit kearsipan itu ada berapa unit pengolah Bapak Ibu? Semua unit pengolah wajib memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipannya. Soalnya kalau misal ada salah satu unit pengolah yang tidak memindahkan arsip inaktifnya, itu akan menjadi pembagi. Misal di lingkungan unit kearsipannya itu terdapat 5 unit pengolah. Sedangkan yang telah memindahkan arsip inaktifnya ke unit kearsipan itu baru 2. Berarti nilainya 2/5 dikali 100, Bapak Ibu. Jadi hanya mendapatkan nilai 40 poin saja, tidak 100. Lalu untuk yang ketiga, ada pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip. Dalam pemindahan arsip inaktif ini, bentuk dan media arsip itu ada kertas, ada foto, ada peta, itu disesuaikan dengan arsip inaktif yang akan dipindahkan, Bapak Ibu. Lalu yang keempat, ada pemindahan arsip dari unit pengolah dilakukan terhadap arsip yang telah melewati retensi arsip sesuai dengan JRA. Dalam pemindahan arsip dari unit pengolah ini harus kita lihat dulu Bapak Ibu jadwal retensi arsipnya. Nggak bisa kalau misalkan arsip itu masih dalam retensi yang aktif terus kita pindahkan Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya untuk JRA-nya. Di sini ada daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, petunjuk operasional kegiatan atau POK dan revisinya. Semua arsip yang berhubungan dengan DIPA, POK, itu retensi aktifnya itu 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir. Misal di sini Bapak Ibu untuk DIPA atau POK-nya itu tahun anggaran 2019. Berarti mulai dari tahun 2020 dan 2021 itu masih masuk dalam retensi aktif. Bapak Ibu bisa memindahkan di tahun 2022. Begitu Bapak Ibu. Lalu untuk poin yang kelima dalam pemindahan yaitu dalam melaksanakan pemindahan arsip disertai dengan berita acara pemindahan arsip. Untuk berita acara pemindahan arsip itu wajib ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah atau unit kerja sebagai pihak yang memindahkan. Di sini kita akan melihat contoh untuk format berita acara pemindahan arsip inaktif. Nah, untuk berita acara pemindahan arsip inaktif di sini, itu Bapak Ibu harus menuliskan pimpinan dari unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan. Dan untuk poin-poin yang ada di daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan, itu ada nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, nomor item arsip, uraian informasi arsip, tingkat perkembangan, kurun waktu berkas atau tanggal item arsip, jumlah, lokasi simpan, masa simpan arsip, klasifikasi keamanan dan hak akses, dan keterangan. Jika salah satu poin ini tidak ada, Bapak Ibu, ini akan mempengaruhi penilaian di dalam pengisian form di unit mengolah Bapak Ibu untuk pengawasan kearsipan internal. Lalu untuk form yang harus dibuat oleh unit kearsipannya setelah diterima oleh unit kearsipan, daftar arsip inaktif itu harus membuat suatu daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan. Ini tuh yang membuat itu seharusnya unit kearsipannya Bapak Ibu, tetapi tetap harus ada tanda tangan dari pimpinan UP dan pimpinan UK-nya yang terdiri dari nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip atau berkas, kurun waktu, jumlah, tingkat perkembangan, keterangan, nomor definitive folder atau box, lokasi simpan, jangka simpan dan nasib akhir, dan kategori arsip.
Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai pemusnahan arsip Bapak Ibu. Mungkin di sini sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah mengajukan pemusnahan ke UK1 tentunya. Yang pertama itu ada poin-poin apa saja sih Bapak Ibu yang harus dilakukan dalam pemusnahan arsip. Yang pertama yaitu pembuatan SK tim penyusutan. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti untuk contoh SK tim penyusutan bisa dilihat di bit.ly/contoh pemusnahan arsip ya Bapak Ibu. Di situ ada contoh-contoh mengenai format-format seperti SK tim penyusutan, daftar arsip usul musnahnya, terus undangan rapat, notulen, surat rekomendasi dan lampiran surat rekomendasi, surat permohonan pemusnahan kantor pertanahan, jika yang mengajukan itu kantor pertanahan, dan surat permohonan pemusnahan kantor wilayah. Ini wajib Bapak Ibu. Bagi yang mengajukan kantor pertanahan atau kantor wilayah harus ada surat permohonan pemusnahan dari kantor wilayah karena harus berjenjang. Kalau misalnya mengajukan pemusnahan itu kantor wilayah, berarti yang dibutuhkan surat permohonan pemusnahan kantor wilayah saja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, dalam penyusunan daftar arsip usul musnah, kita juga harus melihat jadwal retensi arsip yang bisa kita lihat di Peraturan Menteri atau RBPN nomor 8 tahun 2020. Di sini kita harus benar-benar melihat dokumen apa saja yang memang diperbolehkan untuk musnah, karena ada beberapa juga Bapak Ibu dokumen yang memang jangka waktu penyimpanannya itu lama atau bersifat permanen. Seperti dokumen APBN seperti ini Bapak Ibu, kalau misal kita mau memusnahkan suatu DIPA atau POK, dilihat lagi Bapak Ibu, misal retensi aktifnya itu 2 tahun, inaktifnya 3 tahun, berarti setelah 5 tahun ditambah 1 tahun Bapak Ibu baru bisa dimusnahkan. Misal tahun 2019 tahun DIPA-nya, berarti kita bisa memusnahkan itu di tahun aktifnya itu kan 2 tahun, 2020, 2021. Inaktifnya 3 tahun, 2022, 2023, 2024 Bapak Ibu. Baru bisa kita musnahkan itu di tahun 2026 Bapak Ibu. Jadi dalam penyusunan DAUM itu nggak bisa kita kayak arsip biar cepat berkurang gitu arsipnya misal, tapi tidak melihat lagi DAUM yang mengenai jadwal retensi arsip ini Bapak Ibu. Jadi nanti ujung-ujungnya juga nggak bisa dimusnahkan juga Bapak Ibu kalau belum masuk ke uh, setelah waktu retensi inaktif itu Bapak Ibu. Lalu untuk pembuatan daftar arsip usul musnah, di sini ada beberapa poin yang harus dilengkapi Bapak Ibu, yaitu ada nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan. Biasanya di sini jenis arsip itu memuat seperti misal kita ada SPM atau SP2D, itu harus dituliskan Bapak Ibu jenis arsipnya SPM nomor sekian, tanggal sekian, tentang apa Bapak Ibu, terus tahunnya juga. Untuk tingkat perkembangan di sini itu Bapak Ibu bisa menuliskan fotokopi atau asli Bapak Ibu sesuai dengan arsip yang memang dipunya oleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di Bitly yang tadi contoh pemusnahan arsip ya Bapak Ibu untuk contoh pengisian daftar arsip usul musnahnya. Lalu Bapak Ibu poin yang ketiga yang merupakan salah satu poin untuk penyusutan arsip yaitu ada penyerahan arsip statis. Apabila unit kearsipan memiliki suatu arsip statis dapat membuat daftar arsip usul serah Bapak Ibu. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dilakukan secara berjenjang terhadap arsip yang pertama memiliki nilai guna kesejarahan. Yang kedua telah habis masa retensinya.
dan berketerangan dipermanenkan sesuai dengan JRA pencipta arsip Bapak Ibu. Di sini ada kolom-kolom yang harus ada dalam daftar arsip usul serah Bapak Ibu. Ada nomor, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Setelah diverifikasi oleh ANRI, baru kita membuat daftar arsip statis yang akan diserahkan Bapak Ibu. Untuk kolom-kolomnya masih sama ya Bapak Ibu, nomor, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Lalu kita akan membahas mengenai sumber daya kearsipan. Poin apa saja sih Bapak Ibu yang memang harus bisa kita lampirkan untuk memenuhi di sumber daya kearsipan. Yang pertama ada pejabat struktural. Mungkin bukti dukung yang dapat dilampirkan untuk memenuhi aspek diantaranya yaitu ada SK dari pejabat strukturalnya. Yang kedua ada TOR atau KAK fasilitasi penyelenggaraan kearsipan. Tapi untuk TOR atau KAK fasilitasi penyelenggaraan kearsipan di sini itu biasanya unit pengolah atau unit kearsipan yang mempunyai anggaran Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di unit kearsipan yang memang tidak memiliki arsiparis atau tenaga pendukung arsiparisnya itu kurang, mereka bisa melakukan pengadaan tenaga ahli mengenai arsip ini Bapak Ibu. Lalu yang ketiga penyelenggaraan workshop atau seminar kearsipan. Dan ini juga biasanya jika unit kearsipan itu memiliki anggaran sehingga mereka bisa menyelenggarakan workshop atau seminar kearsipan. Kalau misalkan memang pernah menyelenggarakan workshop atau seminar kearsipan bisa dilampirkan Bapak Ibu sebagai bukti dukung. Lalu yang nomor 4 ada sertifikasi kearsipan pejabat struktural. Dan yang kelima ada PK perubahan. Di sini kita bisa lihat contoh bukti dukung yang bisa dijadikan bukti dukung untuk pejabat strukturalnya ya Bapak Ibu. Untuk SK pejabat struktural pasti setiap unit kearsipan udah punya lah untuk SK-nya gitu, untuk pimpinan-pimpinannya nanti bisa dilampirkan Bapak Ibu. Ini contoh untuk KAK-nya, kalau misalkan memang mau mengadakan tenaga pendukung kearsipan. Dan ini contoh undangan workshop pengelolaan kearsipan dan tata naskah dinas elektronik e-office. Di sini ada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Di sini juga bisa melampirkan PK perubahan tahun 2024. Ini elektronik nih, mana? Lalu di sini ada contoh sertifikat ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan arsip dinamis atau pelatihan arsip elektronik, itu biasanya bakalan mendapatkan sertifikat seperti ini Bapak Ibu. Dan bisa juga melampirkan sertifikat dari kegiatan mabar juga Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada arsiparis, bukti dukung yang dapat dilampirkan untuk memenuhi aspek diantaranya ada SK JF arsiparis. Kalau misalkan dia memang in passing Bapak Ibu, biasanya dia kan uji kompetensi dulu ya Bapak Ibu. Jadi melampirkan kompetensi atau lulus uji kompetensi sertifikasi bagi arsiparis yang diangkat melalui in passing. Kalau misalkan memang dia dari P3K berarti dia melampirkan SK P3K-nya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga ada sertifikasi kearsipan. Dan yang keempat ada pengembangan SDM kearsipan. Itu bisa melalui kegiatan pemberian diklat, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, dan sejenisnya yang diberikan dalam rangka peningkatan kompetensi arsiparis. Nah, di sini Bapak Ibu contoh bukti dukung yang bisa diupload Bapak Ibu untuk menambahkan dalam pengawasan internal ya Bapak Ibu ada SK pengangkatan JF atau di sini bisa
SK pengangkatan JF Arsiparis. Kalau di sini nih yang P3K Bapak Ibu, itu bisa dilampirkan juga kalau misal memang dia jabatan fungsionalnya itu Arsiparis. Dan sertifikat mabar masih sama, dan ketika Arsiparis tersebut telah mengikuti pelatihan seperti PAD, PAE, itu bisa dilampirkan juga Bapak Ibu. Lalu untuk pengelola arsip, bukti dukung yang dapat dilampirkan untuk memenuhi aspek diantaranya SK atau ST pengelola arsip yang udah dibuat sama unit kearsipannya. Biasanya sih lebih diutamakan ya Bapak Ibu membuat suatu surat keputusan SK karena lebih kuat Bapak Ibu dibanding dengan ST. Yang kedua ada pengembangan SDM kearsipan. Itu melalui kegiatan pemberian diklat, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, dan sejenisnya yang diberikan dalam rangka peningkatan kompetensi pengelola arsip, Bapak Ibu. Untuk bukti dukungnya bisa melampirkan sertifikat-sertifikat dari pengelola arsip yang udah pernah mereka ikuti. Ini sertifikat mabar dan ini sertifikat pelatihan. Itu bisa dilampirkan Bapak Ibu. Lalu untuk sarana dan sarana prasarana kearsipan, yang pertama yaitu ada gedung penyimpanan arsip inaktif Bapak Ibu atau record center. Jadi setiap unit kearsipan itu harus memiliki suatu ruangan penyimpanan arsip inaktif atau record center. Untuk penyimpanan arsip inaktif atau record center di sini harus mempertimbangkan lokasi dan tersedianya sistem pengairan drainase yang baik. Di sini contohnya Bapak Ibu, ini merupakan ruangan penyimpanan arsip inaktif. Dan ini ada pengairan atau drainasenya. Itu bisa dilampirkan dari dalam bentuk foto ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ada ruangan. Ruangan itu terdiri dari ruangan kerja dan ruang penyimpanan arsip inaktif Bapak Ibu. Ini ruang kerjanya, nanti kalau misal Bapak Ibu memang sudah ada record center di unit kearsipan Bapak Ibu, bisa melampirkan dalam bentuk foto juga ya Bapak Ibu, ruang kerja yang ada di record center tersebut, sama ruang penyimpanan arsip inaktifnya. Lalu yang ketiga ada peralatan Bapak Ibu. Biasanya di dalam suatu ruang penyimpanan arsip inaktif itu harus dilengkapi ya dengan alat perlindungan bahaya kebakaran Bapak Ibu seperti APAR. Di sini nih contoh APAR yang paling sering itu biasanya APAR ya Bapak Ibu karena rata-rata sudah punya Bapak Ibu. Kalau misalnya yang belum punya mungkin bisa diadakan Bapak Ibu untuk APAR-nya. Lalu ada fire alarm system. Kalau fire alarm system di sini mungkin masih banyak ya Bapak Ibu yang belum ada fire alarm system. Biasanya dia untuk mendeteksi adanya suatu asap atau kebakaran yang terjadi, itu bakalan mengeluarkan suatu alarm untuk ngasih tahu gitu Bapak Ibu ke orang-orang bahwa ini bakal ada kebakaran gitu Bapak Ibu. Lalu ada smoke detector. Arsip harus ditempatkan pada rak penyimpanan arsip inaktif sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini rak penyimpanan arsip inaktif itu Bapak Ibu rak besi yang digunakan Bapak Ibu. Jadi sekarang udah tidak disarankan lagi menggunakan rak menggunakan kayu ya Bapak Ibu karena akan rawan dengan rayap Bapak Ibu. Lalu arsip disimpan dengan menggunakan media penyimpanan arsip yang sesuai. Media penyimpanan arsip yang sesuai itu sekarang sudah menggunakan box arsip ya Bapak Ibu. Terdapat alat pengatur suhu dan kelembaban. Alat pengatur suhu dan kelembaban di sini ya Bapak Ibu menggunakan termohygrometer Bapak Ibu. Lalu dilengkapi dengan alat pengamanan dan kontrol CCTV dan pintu pengamanan. Jadi sebenarnya di suatu ruang penyimpanan arsip inaktif itu harus ada CCTV di luarnya atau di dalamnya Bapak Ibu sebagai alat pengamanannya.
Lalu yang keempat ada box arsip. Nah, box arsip di sini sudah ada ketentuan ukurannya ya Bapak Ibu. Untuk box besar, box ukuran sedang, dan box ukuran kecil Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan pengadaan, box arsip ini udah ada ukurannya Bapak Ibu. Untuk yang besar 39 kali 37 kali 27. Untuk yang box sedang 19 kali 37 kali 27. Dan untuk yang ukuran kecil Bapak Ibu di sini ada ukuran 9 kali 37 kali 27. Dalam penyimpanan box arsip Bapak Ibu di sini harus memperhatikan juga Bapak Ibu seperti yang di gambar paling kanan ini Bapak Ibu. Dia harus sesuai dengan angka ya Bapak Ibu. Dari kiri ke kanan, lalu ke bawah, terus ke kiri, seperti mengular Bapak Ibu dalam penyimpanan box arsipnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Mas Restu, Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Safira atas penyampaiannya. Oke, jadi terkait aspek penilaiannya Mbak Safira ya, ada pengelolaan arsip dinamis itu ada pengendalian naskah dinas, ada penggunaan arsip, ada pemeliharaan arsip, penyusutan, berikut juga di sumber daya kearsipan itu ada SDM-nya, dan sarana prasarana. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izin mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, dapat melakukan presensi di BPPSDM dengan password 4225. Oke, kita buka untuk sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menyampaikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait pengisian ASCII aspek 4 sampai dengan 6. Atau mungkin saya bisa share ke screen mengenai form ASCII ya, form ASCII-nya ya Bapak Ibu untuk aspek yang Baik, nomor 4 sampai nomor baik 6. silakan Mbak Safira. Nah, ini Bapak Ibu untuk form ASCII untuk aspek di bagian penyusutan yang sudah tadi saya jelaskan Bapak Ibu. Apabila unit kearsipannya sudah menerima pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah dalam lingkungan kewenangannya, itu bisa dicentang ada Bapak Ibu dan itu nilainya 100 Bapak Ibu. Lalu untuk 1.2 itu presentase unit pengolah yang sudah memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan. Itu dihitung juga ke Bapak Ibu. Berapa banyak sih unit pengolah yang sudah melakukan pemindahan arsip inaktifnya Bapak Ibu. Apabila terdapat 5 unit pengolah di lingkungan UK-nya, berarti di sini isikan jumlah unit pengolah yang ada di lingkungan kewenangannya, diisi 5. Lalu yang sudah memindahkan arsip inaktif itu ada beberapa Bapak Ibu. Jika memang sudah ada 5, berarti diisikan 5. Dia nilainya otomatis akan 100. Namun kalau misal baru 1 yang memindahkan, berarti dia hanya mempunyai nilai 20 Bapak Ibu, karena 1/5. Lalu untuk 1.3, pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip. Untuk pemindahan arsip inaktif di sini mungkin Bapak Ibu bisa membuat suatu daftar arsip inaktif sebagai lampiran berita acaranya Bapak Ibu. Itu harus sesuai dengan bentuk dan media arsipnya. Apabila kertas, dia harus di atasnya itu ada catatan kertas. Jika memang foto berarti foto gitu Bapak Ibu, sesuai dengan
bentuk media arsipnya. Dan untuk 1.4, pemindahan arsip dari unit pengolah dilakukan terhadap arsip yang telah melewati retensi arsip sesuai JRA. Maka dari itu Bapak Ibu harus melihat jadwal retensi arsipnya Bapak Ibu sesuai dengan Permen ATR BPN nomor 8 tahun 2020. Jika sudah sesuai, di sini di centang bagian ada dia akan 100 Bapak Ibu. Lalu dalam pelaksanaan pemindahan arsip wajib disertai dengan berita acara pemindahan arsip. Di sini juga Bapak Ibu bagi unit pengolah yang memindahkan arsip inaktif dengan menggunakan berita acaranya itu bakalan menjadi nilai pembagi Bapak Ibu. Kalau misalkan semua unit pengolah telah melakukan pemindahan arsip inaktif menggunakan berita acara, dia nilainya akan 100. Namun jika ada salah satu yang tidak memindahkan arsip inaktifnya menggunakan berita acara dan lampirannya, yaitu daftar arsip inaktif, itu nilai di UK-nya itu tidak akan 100 Bapak Ibu. Berita acara pemindahan arsip telah ditandatangani oleh pimpinan UP atau unit kerja sebagai pihak yang memindahkan. Nah, untuk berita acaranya juga untuk bukti dukungnya wajib sudah ditandatangani ya Bapak Ibu. Berita acara pemindahan arsip telah ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan sebagai pihak yang menerima. Di sini juga sama Bapak Ibu. Bagi pihak yang memindahkan dan yang menerima, berarti pimpinan UP dan UK-nya itu harus sudah menandatangani berita acara tersebut. Lalu dalam pelaksanaan pemindahan arsip disertai dengan daftar arsip inaktif yang dipindahkan. Yang tadi saya sudah jelaskan itu juga bakal mempengaruhi nilai dari UK-nya Bapak Ibu menjadi pembagi. Kalau ada salah satu unit pengolah yang belum membuat daftar arsip inaktif. Daftar arsip inaktif yang dipindahkan telah ditandatangani oleh pimpinan UP atau unit kerja sebagai pihak memindahkan. Nah, di sini juga sebagai ini ya Bapak Ibu, penilaian jika memang sudah ada tanda tangan dia bakalan mendapat poin 100. Lalu untuk pemusnahan, unit kearsipan kementerian atau lembaga melaksanakan pemusnahan arsip. Jadi bagi UK-nya itu wajib melakukan pemusnahan arsip Bapak Ibu. Jika memang sudah pernah melakukan pemusnahan arsip, di sini bisa dicentang ada Bapak Ibu. Pemusnahan arsip dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagai berikut. Ini seperti yang tadi Bapak Ibu dalam pembentukan SK tim penyusutan itu berarti membentuk panitia penilai arsip, membentuk panitia penilai arsip ditetapkan oleh pimpinan pencetak arsip. Ini bisa dicentang Bapak Ibu. Ini sebagai poin juga Bapak Ibu. Lumayan banyak Bapak Ibu untuk poin pemusnahan di sini. Jadi kalau misal unit kearsipannya belum pernah melakukan pemusnahan arsip, ini lumayan Bapak Ibu poin yang bakalan berkurang atau dienolkan karena belum melaksanakan. Lalu untuk penyerahan arsip statis juga sebagai penilaian ya Bapak Ibu di sini. Jika unit kearsipan telah mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan, wajib berkoordinasi penyerahan arsip dengan UK1 Bapak Ibu. Jadi UK1 di sini yaitu Biro Umum. UK jenjang berikutnya melaksanakan penyelesaian pembuatan daftar arsip usul secara dibuktikan dengan adanya daftar arsip usul secara. Untuk daftar arsip statis yang tadi Bapak Ibu misal di unit kearsipannya memiliki, berarti Bapak Ibu bisa membuat daftar arsip usul serah Bapak Ibu. Lalu melakukan koordinasi dengan Biro Umum atau menyurati Biro Umum bahwa di unit kearsipannya itu mempunyai arsip statis.
Lalu Bapak Ibu yang kedua, selanjutnya di poin kelima ada sumber daya manusia ya Bapak Ibu. Untuk pejabat struktural yang telah tadi saya sampaikan, itu bukti dukungnya tadi bisa diupload jika memang ada ya Bapak Ibu, seperti SK pejabat strukturalnya, lalu KAK atau autor jika memang mengadakan ingin menambahkan gitu Bapak Ibu untuk tenaga ahli di bidang arsiparis. Di sini kalau misal sudah mengupload bukti dukung Bapak Ibu, di sini bisa dicentang iya atau ada jika unit kearsipan dipimpin oleh pejabat struktural, itu pasti ya Bapak Ibu. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya, pimpinan UK bertanggung jawab terhadap perencanaan, penyusunan program, pengaturan kegiatan kearsipan, pengendalian pelaksanaan kegiatan kearsipan, pengelolaan sumber daya kearsipan, monitoring, dan evaluasi. Ini juga bisa dicentang Bapak Ibu jika memang pimpinan atau pejabat strukturalnya telah melakukan tusinya terhadap kegiatan kearsipan Bapak Ibu. Lalu kompetensi di sini ini disesuaikan dengan ini ya Bapak Ibu, ijazah dari pejabat strukturalnya. Jika memang dia dari S1 bidang kearsipan, dicentang yang 1.3.1. Namun jika bukan dari bidang kearsipan, bisa dicentang bagian 1.3.2. Untuk arsiparis Bapak Ibu, jika ada arsiparis di UK-nya Bapak Ibu, itu bisa menambahkan poin juga Bapak Ibu di sini. Ketersediaan unit kearsipan telah memiliki arsiparis, berarti di sini bisa mendapat poin 100. Jumlah arsiparis pada UK telah sesuai dengan analisis beban kerja kearsipan. Jika menurut Bapak Ibu arsiparis pada UK-nya itu belum sesuai Bapak Ibu, berarti bisa dicentang tidak, atau jika merasa sudah cukup bisa dicentang iya saja Bapak Ibu. Lalu ada kedudukan hukum, mandiri dan independen. Nah, di sini bisa diceklis salah satunya Bapak Ibu. Mandiri yaitu dalam melaksanakan fungsi dan tugas arsiparis berpegang pada kompetensi yang dimiliki. Independen, bebas dari pengaruh pihak manapun dalam pelaksanaan kewenangannya berdasarkan pada kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu untuk kewenangan dari arsiparis yaitu arsiparis telah melaksanakan tugas pokok arsiparis dan memiliki kewenangan kearsipan. Jadi untuk arsiparis yang ada di UK-nya itu memang betul-betul melaksanakan tugas pokok dari arsiparis Bapak Ibu. Kegiatan arsiparis di unit kearsipan yaitu ada pengelolaan arsip inaktif, pembinaan kearsipan, pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Di sini apabila sudah mengelola arsip inaktif di lingkungan UK-nya bisa dicentang iya. Pembinaan kearsipan itu melakukan pembinaan kearsipan ke UP-UP-nya Bapak Ibu. Itu bisa dicentang iya juga. Pengolahan dan penyediaan arsip menjadi suatu informasi. Biasanya sudah Bapak Ibu. Untuk kompetensi yang ada di arsiparis, itu diisikan jumlah arsiparis yang terdapat di UK-nya ada berapa. Jika memang sudah ada kompetensi, Bapak Ibu bisa dicentang iya saja. Lalu pendidikan formal bidang kearsipan yang sesuai. Ini jika ada ya Bapak Ibu, jika ada arsiparis yang memang jurusannya itu di bidang kearsipan Bapak Ibu. Lalu untuk yang lulus uji kom ini biasanya untuk arsiparis yang diangkat melalui in-passing Bapak Ibu. Jadi dia harus lulus uji kom terlebih dahulu baru diangkat melalui in-passing. Untuk sertifikasi kearsipan, arsiparis telah mengikuti sertifikasi kearsipan. Biasanya untuk sertifikasi kearsipan ini diadakan dari ANRI Bapak Ibu.
Jadi kalau misal arsiparisnya ingin mengikuti sertifikasi kearsipan itu mungkin bisa mencari tahu Bapak Ibu di diklat-diklat ANRI gitu. Pengembangan SDM kearsipan melalui kegiatan pemberian diklat, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis. Ini bisa upload bukti dukung sertifikat-sertifikat yang tadi Bapak Ibu seperti mengikuti mabar, pelatihan arsip dinamis, atau PAE. Untuk pengelola arsip, di sini juga sama Bapak Ibu. Jika memiliki pengelola arsip dicentang iya, persyaratan kompetensi pengelola arsip itu ada berapa orang, terus yang sudah pernah mengikuti pelatihan dan lulus diklat teknis kearsipan itu berapa orang. Kalau misalkan pengelola arsip di lingkungan UK Bapak Ibu itu misal ada 10 orang, tapi yang baru mengikuti diklat teknis kearsipan itu baru ada 5 orang. Berarti di sini nilainya otomatis akan 50 Bapak Ibu, tidak akan 100. Untuk pengembangan SDM kearsipan, diklat teknis di sini bisa diisi bukti dukungnya itu bisa menggunakan sertifikat mabar Bapak Ibu. Kalau misal semua pengelola arsipnya yang ada di unit kearsipan sudah mengikuti mabar semua Bapak Ibu, itu bisa diupload bukti dukungnya Bapak Ibu. Dia nilainya akan 100 karena keseluruhan sudah mengikuti mabar Bapak Ibu. Lalu untuk pengelola arsip telah melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang dibuktikan dengan indikator. Arsip inaktif yang telah disimpan dengan menggunakan media penyimpanan yang sesuai Bapak Ibu, yaitu tadi sudah menggunakan rak besi, terus habis itu sudah menggunakan box arsip yang sudah sesuai dengan ketentuan. Arsip inaktif tertata dan terpelihara dengan baik. Lalu untuk prasarana di sini yaitu tadi juga kita sudah bahas mengenai gedung penyimpanan arsip inaktif atau ruang penyimpanan arsip aktif ya Bapak Ibu. Record Center itu lokasi yang harus dipertimbangkan, yaitu tidak berada di daerah rawan gempa atau telah terdapat mitigasi bencana, tidak berada di daerah rawan banjir atau telah terdapat mitigasi bencana, tidak berdekatan dengan penyimpanan bahan mudah meledak dan terbakar, atau telah terdapat mitigasi bencana, tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk dan pabrik, atau telah terdapat mitigasi bencana, mudah dijangkau untuk pengiriman, penggunaan maupun transportasi pegawai, atau telah terdapat mitigasi bencana, tidak berdekatan dengan lingkungan yang memiliki kandungan polusi udara tinggi, atau telah terdapat mitigasi bencana. Kalau misalkan semua sudah sesuai dari poin-poin ini, Bapak Ibu bisa dicentang ya atau ada semua Bapak Ibu. Dia otomatis nilainya akan menambahkan skor di bagian prasarana-sarana di sini Bapak Ibu. Tersedia sistem pengaliran atau drainase yang baik. Itu seperti yang dicontoh tadi Bapak Ibu, yang di PPT itu sudah ada sistem pengairannya. Itu bisa diupload juga Bapak Ibu fotonya jika memang sudah ada sistem pengaliran drainase yang baik. Untuk ruangannya yaitu ada ruangan kerja yang terdiri dari ruang transit, ruang layanan, ruang pengolahan arsip inaktif, dan ada ruang penyimpanan arsip inaktif dengan beberapa syarat: memiliki pintu darurat untuk memindahkan arsip jika terjadi bencana, standar suhu dan kelembaban untuk ruang simpan arsip tidak melebihi dari 27 derajat Celcius dan kelembaban tidak lebih dari 60%. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk ruangannya itu wajib memiliki termohigrometer biar kita tahu itu suhu dan kelembaban udara di dalamnya itu ada berapa Bapak Ibu, karena tidak boleh melebihi dari 27 derajat Celcius dan tidak boleh melebihi 60% untuk kelembabannya. Terdapat pembatasan akses masuk ke ruang penyimpanan arsip inaktif.
memiliki ruang khusus penyimpanan arsip audiovisual, memiliki pencahayaan yang tidak menyilaukan dan terlindung dari sinar matahari langsung. Bangunan tidak terbuat dari kayu agar terhindar dari rayap. Untuk peralatannya, tadi alat perlindungan bahaya kebakaran, yaitu ada fire alarm system, smoke detector, hydrant atau APAR, Bapak Ibu. Lalu arsip ditempatkan pada rak penyimpanan arsip inaktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yaitu rak yang digunakan yaitu rak besi anti karat. Untuk jenis arsip berupa peta yaitu laci besi anti karat. Dan untuk arsip foto yaitu rak besi anti karat juga Bapak Ibu. Jarak antara rak dan tembok 70 sampai 80 cm dan jarak antara baris rak yang satu dengan lainnya 100 sampai 100 cm. Arsip disimpan dengan menggunakan media penyimpanan yang sesuai, yaitu jenis arsip kertas itu menggunakan box arsip. Lalu untuk arsip peta menggunakan tabung atau laci sesuai dengan ukuran. Untuk arsip foto yakni amplop, satu amplop berisi satu lembar foto dan dimasukkan pada box arsip foto. Terdapat alat pengatur suhu dan kelembaban. Di sini ada dehumidifier, AC, termohygrometer. Lalu untuk pengamanannya bisa menggunakan CCTV dan kontrol akses ID card atau sidik jari pengguna. Fingerprint biasanya Bapak Ibu. Dan untuk box itu ada spesifikasinya Bapak Ibu. Box arsip terbuat dari karton gelombang. Lalu keadaan lembaran rata, tidak kotor, tidak berlubang, dan tidak kisut. Bentuk ukurannya tadi sudah dicontohkan ya Bapak Ibu. Bentuk box arsip itu kotak persegi panjang. Terdapat ventilasi udara berupa lubang pada sisi depan dan belakang box arsip. Lubang ventilasi udara itu berdiameter 3 cm untuk yang box besar dan box kecil 2,5. Ukuran boxnya tadi udah disampaikan juga ya Bapak Ibu, ada box besar, box kecil, dan box sedang. Box arsip berwarna dasar coklat muda, biru muda, atau warna lain yang tidak menyilaukan atau terlalu gelap. Jadi box arsip itu warnanya juga sebenarnya nggak harus sesuai dengan box kita ya Bapak Ibu. Yang penting warnanya itu tidak menyilaukan atau tidak terlalu gelap. Oh iya, dan untuk box arsip Bapak Ibu diutamakan ya Bapak Ibu jika melakukan pengadaan atau pembelian itu wajib ada anti asamnya Bapak Ibu yang lapisan berwarna putih ya Bapak Ibu. Lalu untuk aplikasi pengelolaan arsip inaktif ada aplikasi terintegrasi dan aplikasi tidak terintegrasi. Komputer atau laptop, pasti di tiap UK sudah memiliki komputer atau laptop, koneksi internet yang disediakan oleh lingkungan kantor. Sini kalau misal memang ada di centang iya, lalu untuk server termasuk menggunakan cloud server. Kalau misal punya bisa di centang iya juga Bapak Ibu. Di sini poinnya untuk prasarana itu ada 3.600 Bapak Ibu. Mungkin bisa saya kembalikan ke Mas Restu. Ya, baik Mbak Safira, mungkin itu Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mengingatkan tak lupa untuk melakukan absen di WPPSDM dengan password 4225 dan untuk materi bisa dilihat di link BPSDM karena di sana juga terdapat materi yang hari ini disampaikan oleh Mbak Safira. Oke, sambil menunggu kita coba lihat di kolom chat apakah ada pertanyaan. Oke. Oke, Mbak Safira ada pertanyaan nih dari Wiastuti Nurdina.
Izin bertanya, apabila naskah dinas sudah berupa elektronik, bagaimana proses pemindahan arsip inaktifnya? Apakah yang dipindahkan berupa file naskah dinas elektroniknya? Apakah di Office sudah ada fitur daftar arsip inaktif untuk naskah dinas yang tersimpan di e-Office? Terima kasih. Tuh, Mbak Syabira mungkin bisa dijawab. Apabila naskah dinas sudah berupa elektronik, pemindahannya gimana tuh? Untuk pemindahan, jika naskah dinas sudah berupa elektronik, bagaimana proses pemindahan arsip inaktifnya? Apakah yang dipindahkan berupa file naskah dinas elektronik? Apakah di Office sudah ada fitur daftar arsip inaktif untuk naskah dinas yang tersimpan di Office? Untuk fitur naskah di Office ya Bapak Ibu, daftar arsip inaktif setahu saya itu belum ada, baru ada daftar arsip aktifnya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan naskah dinas elektronik mungkin bisa dibantu jawab ya Mbak Tias. Ya, baik. Bapak Ibu terkait dengan fitur pemindahan arsip yang ada di dalam aplikasi Office, nanti akan bergabung juga Bu Enda selaku pemangku dari penanggung jawab aplikasi Office ada di Kasubagor Selatan, nanti akan ditambahkan Bu Enda. Untuk saat ini yang ada dalam fitur Office ini tidak ada Bapak Ibu untuk fitur pemindahannya, yang ada baru fitur daftar arsip. Jadi daftar arsip ini kita buat untuk merekam daftar arsip apa saja, baik arsip elektronik ataupun konvensional yang kita hasilkan. Di situ juga ada fitur lihat dokumen yang memang nantinya dapat diupload. Namun untuk arsip elektronik sendiri belum ada bisa terintegrasi, baru saja terintegrasi pada penomoran ya, fitur penomoran surat. Nah, kedepannya mungkin nanti akan dibantu oleh Bu Enda, kita bisa memberkaskan arsip secara elektronik, namun saat ini bisa dilakukan juga pemberkasan arsip secara elektronik dengan membuat foldering, Bapak Ibu, foldering di dalam komputer masing-masing, baik dokumen yang sudah tercipta melalui Office maupun dokumen yang memang di tanda tangan basah dan dia ingin memberkaskan secara elektronik karena tidak memiliki ruangan. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan Bu Enda. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saja izin menambahkan terkait untuk menu pemberkasan pada aplikasi Office. Nanti untuk pemberkasan di aplikasi Office merupakan pengembangan aplikasi Office untuk tahun depan Bapak Ibu. Jadi untuk tahun depan insya Allah akan dikembangkan menu untuk pemberkasan arsip di aplikasi Office gitu. Dan juga pemindahan arsip Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada arsip yang arsip yang sudah inaktif ya, itu akan bisa dilihat nanti Bapak Ibu gitu. Mungkin itu aja sih. Baik, itu dia. Apakah sudah terjawab? Lalu ada yang raise hand nih, Bapak Zainuddin. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Wah, ini Pak Zainuddin hebat sekali, selalu absen dalam bertanya. Silakan Pak Zainuddin. Terima kasih, Pak. Saya langsung saja bertanya. Kami di Kantabuol pernah mengusulkan untuk usul musnah arsip. Tahun lalu kayaknya kita usulkan. Kemudian dikembalikan perlu diperbaikan. Cuma diperbaikannya itu tidak ada catatan ini yang diperbaiki, ini. Jadi hanya dikembalikan perlu diperbaiki. Cuma begitu saja. Jadi kita bingung yang mana mau diperbaiki. Itu satu. Kemudian JRA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020. Di situ kan sudah ada keterangannya itu musnah.
Artinya kalau barang musnah, ya musnah habis. Apakah kenapa kita dalam membaca aturan masih perlu penjelasan lebih lanjut lagi, perlu usulan musnah, padahal sudah jelas di undang-undang itu JRA-nya itu umur sekian musnah. Kenapa masih harus bikin kegiatan-kegiatan rapat lah, notulen lah, kemudian usul musnah, kemudian balik lagi, pada akhirnya juga akan musnah. Kenapa kita tidak persingkat saja itu? Persingkat, oh ini sudah kayak KTP, kayak SIM, STNK. Kalau sudah habis masanya, habis. Sudah tidak ada kita bikin berita acara musnah, usulan musnah. Kenapa kita tidak berpikir yang lebih praktis lah? Sudah habis masanya musnah, ya musnah, selesai. Itu satu. Itu kedua, terkait tadi dengan nilai guna kesejarahan. Ada tadi sepintas saya lihat. Setahu saya, Bu, namanya arsip itu sejarah. Kenapa ada lagi yang harus dipertahankan, ya ada nilai guna sejarahnya. Nah, semuanya arsip itu ada sejarah masa lalu. Semua kegiatan yang kita lakukan itu kan sejarah, dan sejarah itu tinggal kita masih harus dipilih. Oh, ini sejarah berguna, ini sejarah tidak berguna. Itu perlu penjelasan. Kemudian masalah diklat, Pak. Diklat kami ini masih pengelola SK pengelola arsip, sedang kami mengusulkan untuk diarsip dan peserta lain menu untuk uji kompetensi. Ada impasing kita dikasih perkapan perencanaannya, sehingga kita berpikir saya mau diklat saja, kemudian impasing daripada menunggu pasti, sementara umur juga sudah mendekati pensiun, jadi dia harus cari alternatifnya daripada mau ajak untuk uji kompetensinya yang belum. Izin Bapak Ibu, sepertinya terputus ya Pak Zainuddin. Apakah sudah hadir kembali, Bapak? Izin. Mas Restu, tadi yang ditanyakan Pak Zainuddin ini mungkin arsip statis ya? Karena tadi dia sampaikan arsip, karena kenapa arsip yang dimusnahkan itu arsip seluruhnya mengandung unsur sejarah seperti itu kan ya? Iya betul ya, Mbak. Kayak kenapa harus skala pakai berita acara segala macam gitu sih, Mbak. Kenapa nggak langsung musnahkan aja seperti itu sih tadi yang saya tangkap. Bukan begitu, Oh. Mbak Sapira?
Mungkin apa bisa kita coba ke pertanyaan yang lain, Mbak Safira, atau menunggu Pak Zainuddin terlebih dahulu? Mungkin saya akan menjawab terkait mengenai kenapa sih harus ada SK tim, notulen rapat, dan lain-lain. Itu memang sudah sesuai dengan SOP ya Bapak Ibu. Nggak bisa kita kalau misal punya arsip, itu kalau udah tahu di JRA musnah itu langsung dimusnahkan saja. Karena itu nanti bakal berkaitan dengan hukum ke depannya Bapak Ibu apabila arsip tersebut dicari kembali Bapak Ibu. Jadi di situ kita bisa men-tracking penanggung jawabnya siapa dulu itu waktu penyusutan itu ada siapa aja Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kalau misalkan di JRA itu musnah gitu, terus kita langsung musnahin gitu aja Bapak Ibu, itu nggak bisa Bapak Ibu. Memang harus sesuai dengan prosedur. Biar ada kita juga ke depannya tidak akan apa namanya kewalahan Bapak Ibu apabila terdapat suatu perkara atau sengketa atau apapun lah yang ke depannya berkaitan dengan hukum. Lalu tadi mungkin untuk pengajuan arsip usul musnah ya Bapak Ibu, kalau misalkan memang belum ada apa namanya belum tahu gitu ya Bapak Ibu, itu mungkin bisa ditanyakan Bapak Ibu untuk PIC-nya. Tadi kan Buol tadi bilangnya belum di ini ya Bapak Ibu, mungkin bisa ditanyakan ke PIC-nya apa saja yang memang harus dirubah kalau misal memang ada perbaikan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Safira atas penjelasannya. Izin apakah Pak Zainuddin sudah bergabung? Sepertinya belum ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Nur Alimah. Izin bertanya, kalau buku tanah dan S2 yang sudah dialih mediakan ke elektronik, pengarsipannya bagaimana ya? Oke, tadi sudah dijawab oleh Bu Tias ya. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian, raise hand mungkin. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, apakah sudah paham atau mungkin Mbak Safira ada yang mau ditambahkan? Nah, mungkin Bapak Ibu kalau misal terkait pemusnahan ya Bapak Ibu takutnya nih PIC-nya lupa, kelupaan atau gimana ngasih tahu nanti bisa dikonfirmasi lagi aja Bapak Ibu ke PIC-nya masing-masing. Soalnya kadang kita memang biar dicek kembali gitu Bapak Ibu kalau misalkan takutnya kan kelupaan ngasih ininya ya Bapak Ibu notes untuk perbaikannya gitu. Biar tidak bingung Bapak Ibu kelanjutan dari pemusnahannya. Oke, baik. Mungkin sepertinya tidak ada. Itu dulu mungkin untuk materi pada hari ini. Saya ingatkan kembali untuk melakukan presensi ya di WPPSDM dengan password 4225. Materi juga dapat diunduh di sana. Dan sebelum mengakhiri, mari kita lakukan kuis dulu nih terkait apa yang sudah materi yang hari ini sudah disampaikan. Izin saya screen ya Bapak Ibu sekalian.
Oke, masih bertambah Bapak Ibu sekalian. Kuis akan dimulai setelah mungkin dalam 15 detik tidak ada yang bergabung. Terus bertambah Bapak Ibu sekalian, kita tunggu. Oke. Oke, partisipan sudah menyentuh angka 80, masih berlanjut Bapak Ibu sekalian. Oke, oh masih berlanjut. Baik, sebentar lagi akan kita mulai. Oh, oke masih bertambah. Kita lihat 2 lagi 90 biar genap. Oke. Baik, kuis kita mulai Bapak Ibu. Manakah yang bukan termasuk UK2? Silakan Bapak Ibu berikan jawabannya. Ada sekdirijen, ada bagian tata usaha, ada sekretariat inspektur jenderal. Wah, yang benar adalah sekretariat jenderal. Masih banyak yang salah ya Bapak Ibu. Papan skor sementara di paling atas ada Nurlia. Oke, kuis selanjutnya. Arsip statis diserahkan dari unit pencipta ke lembaga kearsipan secara berjenjang dilakukan terhadap arsip yang bisa dibaca baik-baik Bapak Ibu pertanyaannya serta jawabannya. Semua benar, belum habis masa retensinya, berketerangan dinilai kembali sesuai dengan jadwal retensi arsip atau memiliki nilai guna sejarahan. Yang betul adalah memiliki nilai guna kesejarahan. Paling atas ada Nurlia, masih Nurlia. Oke, lanjut Bapak Ibu. Sumber kearsipan terdiri dari wah, banyak yang betul dari Bapak Ibu sekalian. Wah, Nurlia semakin di depan. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah pernyataan yang sesuai pada pilihan ASCII, prasarana dan sarana kearsipan kecuali. Bapak Ibu berikan jawaban terbaiknya. Betul sekali, rak yang digunakan untuk arsip media kertas berbahan kayu. Oke, papan skor saat ini Nurlia masih di atas. Oke, kuis selanjutnya. Apa saja komponen penilaian penyusunan untuk unit kearsipan? Komponen penilaian. Ada penyusunan dan pemusnahan arsip, ada pemusnahan dan penyerahan arsip, pemindahan dan pemusnahan arsip, serta penyerahan dan pemindahan arsip. Wah, yang benar adalah pemusnahan dan penyerahan arsip, Bapak Ibu. Oke, ini dia podiumnya. Yang pertama Nurlia, kedua Ezik Wahida. Ya,
Siap. Oke. Ya, itu dia Bapak Ibu sekalian terkait mabar pada hari ini. Terima kasih yang telah mengikuti sampai akhir. Maaf kalau ada salah dan kurang dari saya. Saya mewakili rekan-rekan sekalian mengucapkan terima kasih banyak. Baik, sekian. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, mau dibacakan. Saya sehari belakang, tadi belakang.